langsung ke intinya aja. Kamu disuruh siapa? Disuruh? Maksudnya disuruh apa, tak? Ya disuruh ngaku-ngaku. Mana mungkin kamu Reza? Ya kali anak saya dihajar sama bocah kayak kamu. Pah, itu bener bocahnya, Pah. Jangan ngaji kamu. Anaknya aja pendek kurus kecil tuh gitu. Disenggol paling juga udah jatuh duluan. Sumpah nggak anaknya, nggak bapaknya. Suka banget ngatain gue pendek, Bi. Dia memang Reza, Pak Alfred. Hah? Kok bisa kamu menghajar anak saya dengan tubuh sekecil itu? Iya, karena saya sudah berpengalaman. Ya sudah. Tapi kamu ngerti kan sekarang apa yang ingin saya bahas dengan kamu? Perlu kamu tahu ya, saya tidak mentoleran anak murid di sekolah saya untuk melakukan kekerasan pada antar siswa atau ke siapapun. Lah, malah capek. Anak gue tamah kerjaannya mindas aja kelas terus. Ini Pak Alfred pura-pura kagak tahu atau gimana sih? Jelas-jelas bocah-bocah di sini melakukannya pada begitu semua rata-rata. Apalagi sampai mematahkan tulang seseorang. Sudah kelewatan kamu. Iya Pak, saya mengerti. Maaf Pak, itu saya refleks. Gak gitu maksudnya. Kalau ngerti kenapa kamu ngakuin? Soal itu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas perlakuan anak ini, Pak. Sejujurnya, saya sudah tidak tahu lagi harus bagaimana dengan dia. Sudah berkali-kali saya nasihati, tapi sepertinya dia masih belum bisa mengkontrol amarahnya. Mohon ampuni perlakuan Reza terhadap anak Bapak. Dan Navarro, saya minta maaf juga atas perlakuan Reza ke kamu ya, Nak. Saya mohon tolong maafkan dia. Saya nggak ngerti, Pak, mengapa saya diperlakukan seperti ini. Padahal saya cuma mau ngajak Reza buat keliling sekolah, Pak. Soalnya kan ya dia anak baru. Najis. Manis banget tuh mulut. Geli banget gue tuh mereka sumpah. Ya, saya mikir sebagai kakak kelas yang baik, ya saya harus bantu dia biar dia nggak tersesat. Lu yang susah anjing. Sumpah gue najis banget deh dengerin ini. Saya mencoba untuk bersikap sebaik mungkin sama Reza dan ngajak dia biar bisa saya tuntunin. Terus tiba-tiba dia langsung, aduh, ya itulah pokoknya Pak, ya begini. Iya Pak, kita semua lihat kejadian sadisnya. Anjir, kok tiba-tiba budaknya Alvaro pada muncul kecil. Kita semua juga udah nyoba berhentiin Reza, Pak. Tapi kita semua dipentalin sama dia. Sakit Pak, sakit. Tapi yang pasti lebih sakitan Bang Alvaro Pak. Dia yang paling menderita dari kami semua. Padahal niat Bang Alvaro tuh baik Pak. Ya tapi Rezanya begitu. Udah, lu nya gak usah sampai peluk-peluk gua anjing. Ya maaf Bang Mu. Emang anak anjing ya lu semua. Sumpah, pengen gue tabok mukanya satu-satu. Cerita macam apaan itu anjing? Jelas-jelas lu semua malas-malasin gue kemarin, Dih. Maaf ya, Nak. Nanti akan saya kasih pemahaman untuk Reza. Sudah. Seperti yang Bapak lihat di sini, Alvaro mengalami beberapa luka yang cukup parah. Dari dokter yang rumah sakit ia datangi kemarin, saya diberitahu bahwa Alvaro mengalami patah tulang di tangannya, tulang punggung kanannya, dan tulang di area perutnya. Lalu, giginya juga copot satu di bagian atas. Astaga. Sebagai kepala sekolah sekaligus ayah dari Alvaro, pasti saya tidak terima dengan perlakuan Reza yang tidak masuk akal. Banyak teman-teman Alvaro yang juga mendukung cerita Alvaro sebutkan barusan. Dan ini bisa saya hitung sebagai saksi. Namun, karena ini baru kejadian yang pertama kali, saya maafkan.
kamu tidak saya keluarkan dari sekolah ini. Lah kok gitu sih Pak? Diam! Saya kepala sekolah dari sekolah ini dan saya yang membuat keputusan. Tapi Reza, kalau saya maafkan kamu, bukan berarti saya tidak memberi kamu hukuman. Makasih Pak. Cuman hukumannya apa ya Pak? Nanti saat kamu keluar dari ruangan ini, Pak Jajang akan beritahu hukuman kamu. Baik Pak. Sekali lagi terima kasih Pak. Dan saya minta maaf. Iya. Tapi saya nggak mau ya. Kamu begini lagi. Jadi tolong, hargai saya yang sudah mau menerima kamu di sekolah ini walaupun saya tahu kamu sudah pernah mempunyai jejak sebagai seorang kriminal. Harusnya kamu malu kepada wali kamu. Mungkin kalau saya jadi dia, belum tentu saya sekuat wali kamu. Mengurusi anak yang seperti kamu. Iya Pak. Saya mengerti. Ya udah, kamu sudah bisa keluar dari ruangan ini sekarang. Udah, kalian gue duduk keluar. Yang baik, Pak. Paro, sekarang kamu pulang. Papa mau ngomong sama teman papa. Ya udah Pak. Pak, teman. Pak bisa? Iya, Pak Roy ini teman karate papa dulu. Kami berdua sudah temanan dari kecil. Jadi Pak Roy ini sudah deket banget sama papa. Dulu setiap ada perlombaan karate, dia yang juara 1. Lalu papa yang juara 2-nya. Atau terkadang gantian, Pak Roy juara 2, papa juara 1-nya. Hah? Aneh banget. Loh kok jadi gini sih? Ya udah deh Pak. Suka animasinya? Like dan subscribe ya geng. Dukungan lo semua bikin gue makin semangat bikin animasi seru. Lanjut. Anu Pak, itu kenapa Bapak megang gergaji Pak? Ya betul lah. Pak, janganlah Pak. Saya masih mau ngakuin banyak hal Pak. Saya aja belum ngebahagiain Mas Roy. Saya juga belum pernah punya pacar. Sama saya. Lu ngomong apaan sih? Nih gergaji tuh buat lu nebang pohon. Elah, ngagetin aja di. Lagian Bapak nggak ngasih konteks duluan, tapi udah megang gergaji baik. Jelas-jelas ini gue udah bawa lu ngeliat pohon segede gini, masa kagak kepikiran gergajinya buat lu motong? Ya udah saya minta maaf sih Pak. Saya kan nggak tahu. Cuman Bapak serius nyuruh saya motong pohon ini. Justru karena gede dan bakal susah, makanya Bapak dengan Pak Alfred sepakat buat bikin ini jadi hukuman lu. Pokoknya Bapak kasih waktu seminggu buat lu pindah ini pohon. Tapi kalau dalam waktu seminggu masih belum habis pohonnya, hukuman lu bakal Bapak tambahin yang lebih susah. Makan tuh hukuman. Ada Pak Roy. Bapak mau ngomong sama Reza ya, Pak? Iya, Pak. Maaf ya, kalau saya mengganggu sebentar. Oh, pada Pak. Ini urusan saya sama dia juga udah selesai kok. Yaudah Pak, saya tinggal berdua ya. Terima kasih, Pak. Sumpah ya, lu ini sebenarnya minta dibuang sama buah atau gimana sih? Mama buah-buang beneran juga nih. Ampun Mas Roy. Master, jangan gitulah. Ya lagian, kalau dipikir-pikir lagi, kegunaan gue ngurus lu itu apa coba? Udah butbam, sering bikin masalah, bikin gue senang ibang batu. Master, jangan gong Reza Mas Roy. Ya udah, resip banget lu. Jangan ganggu orang-orang yang di dalam gitu. Udah intinya gini, gue kesini cuma mau ngomong, lo ini udah besar, udah gede. Udah bukan bocah lagi kayak dulu pas pertama kali kita ketemu. Lu lakuin hukuman yang dikasih. Lu selesain. Mati. Iya Master, Reza ngerti. Jadi apa yang sebenarnya terjadi kemarin? Dia duluan yang nyamperin Reza Master. Terus manas-manasin Reza. Cuman gak berhenti sampai di situ doang. Pas istirahatnya dia nyamperin lagi. Terus ngajak berantem gitu. Gitu ya. Tapi tetap
Lu nggak boleh kayak gitu. Apalagi sampai matain tulang-tulangnya dia. Kelewatan itu. Iya, Master. Reza minta maaf. Ya udah, kayaknya nggak ada lagi yang perlu dibahas lebih lanjut. Gua tinggal ya. Baik, Master. Hati-hati di jalan. Sekarang gua harus urus nih pohon ya. Ada aneh-aneh aja ada pohon segede ini dapat di sekolah dah. Anjir, capek banget gua hari ini. Untung hari ini gua nggak ketemu Kalinda. Gua kayaknya belum siap dah ketemu Kalinda. Gimana tadinya? Han, nanti aja ya. Gue capek banget sekarang sumpah. Emang tadi lu ngapain? Ya elah malah dimatiin. Ya udah dah, gue tinggalin dia sendiri dulu. Nih sekolah kalau murid-muridnya belum datang, enak juga ya suasananya. Duh, masih pagi banget lagi. Gua keliling-keliling dulu dah. Sekalian deh ngecek pohon belakang. Baru ingat tadi malam Pak Jijeng nyuruh gua buat cek proses pemotongan pohon yang di belakang. Cuman yang mau motongin emang siapa ya? Pohonnya seingat gua gede banget soalnya. Kancingnya ke baju. Masukin juga baju lu. Wah, kapan sih Pak Jejong pensiun? Buat dengar ya. Mari. Capek banget dah gue ngurus nih bocah-bocah. Pak Jajam. Akhirnya ada murid saya yang paling waras. Napahan? Pak, ikut saya sekarang Pak. Babak bro, lihat ini. Ini pohonnya kemana Han? Makanya Pak, saya juga bingung. Ada Kak Jajam. Oh, sama Yohan juga ya. Pada kaget ngeliat pohonnya hilang ya. Saya juga kaget banget kemarin ngeliatnya secara langsung, Pak. Pak Bur, lihat proses pohonnya hilang secara langsung Pak. Iya, Pak. Kemarin tuh ada bocah laki-laki. Tingginya pendek gitu sih, Pak. Sama kalau nggak salah lihat, dia juga ada tindik di alisnya yang ciri. Hah? Jangan-jangan Maksudnya Reza? saya memang ada ngirim satu anak murid buat motong pohonnya sih Pak. Cuman saya pasti gergajinya yang tumpul. Jadi mustahil dia bisa secepat itu motongnya. Emang sengaja saya kasih yang paling tunggu gergajinya biar dia susah motongnya. Serius Pak Jejeng ngasih gergaji? Kok pas saya nonton proses motong pohonnya, bocahnya cuma pakai tangan doang loh, tak? Apa? Serius Pak? Nih, untung saya rekam kejadiannya.